Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, yakni perkenalkan, nama saya Wina Oktavia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi balaghah pada bagian ilmu bayan yang berjudul Majas Murokab Isti'arah Tamsiliyah dan juga Balaghah Isti'arah Bijami Anwa'uha. Nah, mata kuliah balaghah ini diampu oleh ustazah kami yang sangat cantik, yakni Ustazah Siti Sulaiha MPD. Yang pertama yakni majas murokab isti'arah tamsiliyah. Nah, sebelum membahas ke lebih dalam, jadi kita perlu tahu apa sih isti'arah itu. Nah, jadi gini, kalau isti'arah menurut bahasa itu berarti meminta pinjaman, sedangkan menurut istilah, isti'arah ialah ya tasbihu khudifa akhadu darfihi fa'alaqatuhal musyabihatu. Isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu tarafnya. Nah, taraf ini entah itu musyabah atau musyabah bih. Maka alaqah pada isti'arah itu musyabbahah, yakni memiliki unsur kesamaan. Setelah pengertian, ada rukun isti'arah yang ada 3, yakni yang pertama musta'ar minhu, yaitu kata yang dipinjam darinya. Kalau dalam tasbih ada musyabbah bih. Yang kedua musta'ar lahu, yaitu kata yang dipinjam untuknya. Kalau dalam tasbih ada musyabbah. Yang terakhir yakni musta'ar, yaitu sifat yang dipinjamkan. Nah, kalau dalam tasbih ini wajib syibeh, tapi kalau dalam isti'arah ini bisa diartikan wajib syibehnya, bisa juga makna lain. Setelah rukun isti'arah, ada pengertian tasbih tamsil yang sudah dibahas pada video-video saya yang sebelumnya, yakni tasbih tamsil ialah tasbih yang wajib syibehnya berupa gambaran atau sifat yang diambil dari hal yang berbilang. Contohnya, anta indama tagdobu mislul amwaji fi halati su'udin wa hubutin. Kamu ketika marah seperti ombak dalam naik turunnya. Di sini yang dimaksud hal yang berbilang ialah su'udin wa hubutin ini kan maknanya naik dan turun. Jadi ini tuh sepaket, naik gandengannya turun, kanan kiri, masuk keluar seperti itu. Jadi ombak kan tidak mungkin hanya naik, pasti ada turunnya, dan amarah seseorang juga tidak mungkin ada di bawah terus dan juga tidak mungkin ada di atas terus. Pasti mereka kalau marah, memang kalau marah bisa sampai puncak, tapi lama-kelamaan kan amarahnya bisa surut. Jadi karena bisa pasang surut ini sampai disamakan seperti ombak. Nah, masuk ke pembahasannya yakni isti'arah tamsiliyahnya adalah susunan kalimat yang digunakan bukan pada tempatnya atau bukan makna yang aslinya, karena alaqah musyabbahah atau hubungan kesamaan serta adanya korina atau alasan yang mencegah untuk dipahami dengan makna aslinya. Ringkasnya, isti'arah tamsiliyah adalah tasbih tamsil yang dibuang musyabbahnya. Nah, peribahasa dalam pembahasan bahasa dan sastra Arab dikenal dengan isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah merupakan penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Sesuai pembahasan, maka peribahasa itu sendiri yang pertama bersifat universal, artinya bila susunan dan maksudnya sama. Bersifat lokal, maksudnya sama tetapi peribahasanya berbeda. Yang ketiga, sepadan, maksudnya sama tetapi peribahasanya hampir sama. Nah, ini tuh nggak ada dalam kitabnya, tapi ini tuh peribahasa yang bahasa Indonesia, dan ini juga saya menemukan beberapa referensi yang pas bagian isti'arah tamsiliyah ini ada 3 pembagian ini. Yang pertama bersifat universal, susunan dan maksudnya sama. Contohnya, al ilmu bila amalin kasyajaroti bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Nah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah ini sudah mengandung makna, maksud. Nah, maksudnya ini kan sama dengan kata Arabnya, dengan peribahasanya. Selanjutnya ada yang bersifat lokal, maksudnya sama tetapi peribahasanya berbeda. Contohnya, sebelum memanah wadah anak panah harus penuh, kebelar rimai tumlaul kanain. Nah, maksud dari peribahasa ini, seseorang yang hendak melakukan sesuatu sebaiknya ada persiapan terlebih dahulu. Nah, maksudnya kan sebelum melakukan sesuatu sebaiknya ada persiapan. Berbeda kan dengan sebelum memanah wadah anak panah harus penuh. Meskipun ini maksudnya sama, tetapi kan kalau tidak dijabarkan, orang tidak akan paham maksud dari peribahasa ini. Selanjutnya bersifat sepadan, maksudnya sama tetapi peribahasanya hampir sama.
Anta taksudu ma zara'ta, kamu menuai apa yang kamu tanam. Maksudnya ialah hasil usaha seseorang sesuai dengan usahanya. Nah ini, kamu menuai apa yang kamu tanam. Maksudnya usaha seseorang sesuai dengan usahanya. Jadi makna dari peribahasa ini sesuai dengan maksud yang aslinya. Jadi tanpa orang berpikir, orang akan tahu kalau dia menanam, dia akan menuai. Kalau dia tidak menanam, dia tidak akan menuai. Catatan, perlu dipahami bahwa peribahasa ini merupakan pemaknaan sebuah kalimat, bukan kata sebagaimana ungkapan tasbih. Jadi, makna yang dimaksud adalah makna yang berada di luar kalimat itu sendiri. Pembahasan kedua yakni balagho isti'aroh atau kesempurnaan majas isti'aroh. Ada 3, paling rendah nilai sastranya, tengah-tengah nilai sastranya, dan juga paling tinggi nilai sastranya. Yang dibahas pertama, paling rendah nilai sastranya ialah isti'aroh yang musta'ar minhunya sesuai dengan musta'ar lahunya. Nah ini ketepaan dengan isti'aroh mujarrodah. Contohnya, fi baiti asadun yuslihud dajajatahu, di rumahku ada singa yang sedang memperbaiki sepedanya. Maksudnya ada orang yang berani seperti singa. Nah kata memperbaiki sepeda ini pantas dan cocok bagi musta'ar minhu atau musyabahnya. Musyabahnya di sini kan laki-laki yang pemberani. Tengah-tengah nilai sastranya, isti'aroh yang tidak disertai dengan sesuatu dengannya sama sekali. Jadi kalau mutlaqoh ini, kalau tidak sesuai keduanya juga sesuai keduanya. Contohnya, yakulul asadu al-lahma, bisa dimaknai singa makan daging, atau bisa juga laki-laki pemberani makan daging. Berhubung ini isti'aroh tamsiliyah, jadi kata itu tidak bisa diartikan hanya sesuai makna jadi kalimat itu tidak bisa diartikan hanya dengan melihat lafadznya, kecuali kalau ini pembahasan nahwu atau shorof maknanya sesuai. Nah berhubung ini balaghoh, yang dibahas kan keindahan makna, keindahan kata-katanya seperti itu. Jadi misal yakulul asadu al-lahma ini memang bisa diartikan singa makan daging, tapi juga bisa diartikan sebagai laki-laki pemberani yang sedang makan daging. Jadi makan daging ini sesuai dengan singa maupun manusia yang pemberani tadi juga bisa makan daging. Selanjutnya paling tinggi nilai sastranya. Pada bagian ini ada isti'aroh murasyahah, isti'aroh yang sesuai dengan musta'ar minhunya. Contohnya, rasamal filu ghobati, gajah menggambar di hutan. Nah gajah kan tidak mungkin bisa menggambar, sedangkan gajah di sini yang dimaksud ialah orang yang gemuk. Seperti kalau ada ejekan kalau teman kita gendut, gemuk, bulat itu kan biasanya disamakan dengan gajah toh. Nah seperti itu. Jadi gajah tidak mungkin bisa menggambar, dan orang gemuk itu pun menggambar juga jarang kan di hutan, atau bahkan nggak pernah, kecuali kalau memang ada seperti kegiatan study tour seperti itu. Jadi lafadz di hutan ini cenderung mengikuti gajahnya, bukan orang yang gemuknya. Soalnya balaghah ini semakin sulit dipahami kan semakin tinggi nilai sastranya. Tujuannya kan memang memperindah kata-kata tersebut. Alhamdulillah, sampai pada slide terakhir yakni ucapan terima kasih. Sebelum saya pamit, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini, dan juga banyak sekali permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya kan cuma manusia, dan tadi mungkin juga banyak kesalahan kata yang tidak sengaja saya ucapkan, entah itu belibet, salah ucap, atau bagaimanapun. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.